Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat datang dalam acara WWM, Windsor Witness Ministry. Hari ini bersama kita ada Ibu Maria yang akan membagikan kesaksian hidupnya. Bagaimana dalam 4 tahun keluar masuk rumah sakit sebanyak 400 kali. Shalom Bu Maria. Salam. Nah Bu Maria, ini gimana ceritanya ini sampai hampir 400 kali keluar masuk rumah sakit ya? Jadi ceritanya setelah saya melahirkan anak saya yang nomor 3, itu saya sakit terus-terusan ya, dan dengan diagnosa yang berbeda-beda ya, dari sekian dokter itu semua diagnosanya berbeda-beda. Tapi ada satu sakit yang benar-benar saya merasa lebih parah daripada penyakit yang sakit apa itu? Jadi ada Arnold Chiari malformation. Jadi ada pergeseran otak kecil saya itu turun ke bawah, jadi menjepit menutup saraf besar yang ada di otak. Jadi itu harus dioperasi, dan dioperasinya itu diangkat. Itu baru terjadi setelah melahirkan atau sebelumnya udah ada gejalanya? Setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Oh, jadi harus dioperasi. Harus dioperasi. Nah, operasinya itu gimana? Operasinya 2 tahun yang lalu. Operasinya diambil tempurung belakangnya untuk apa? Setelah tempurungnya diangkat, itu kata dokter bisa menarik sedikit otaknya. Jadi nanti perlahan dikembalikan ke posisi. Iya, dikembalikan posisi semula seperti itu. Jadi dipotong bedahnya dari belakang, yang belakang sini agak dekatnya punggung itu sampai ke tempurung belakang. Tempurung otak itu. Itu pemulihannya itu berapa lama? Ini yang bikin berbeda dengan orang lain ya. Orang lain mungkin operasi otak itu membutuhkan waktu yang lama. Puji Tuhan, saya hanya 7 hari di hospital, di rumah sakit hanya 7 hari. Setelah itu hari ke-10 saya sudah bisa setir sendiri meskipun saya pakai no collar. Bawa mobil? Iya. Wow. Iya. Oke. Terus setelah sakit itu apakah ada perubahan dalam kehidupan Ibu? Iya, sakit itu waktu sakit ya, yang ada awalnya saya merasa selalu putus asa untuk hidup ya. Tidak ada yang ada di hidup saya kayak kenapa saya selalu sakit-sakitan, kayak nggak berguna seperti itu. Tapi semenjak saya mengenal Tuhan, puji Tuhan, semua berubah. Saya yang awalnya selalu kalau sakit selalu nangis, teriak-teriak dan marah kepada diri saya sendiri. Kadang sampai kalau sudah marah saya selalu lempar-lempar barang seperti piring. Ada piring terbang. Piring selalu terbang sampai semua piring tuh habis. Suami saya beli piring tuh berkali-kali. Nggak cuman piring, kadang apa yang ada di dekat saya seperti kaca, seperti almari saya juga, saya sampai ganti almari gara-gara saya kalau sudah marah saya hancurkan itu semua. Nah, terus Ibu kenapa bisa percaya Tuhan? Jadi begini, waktu saya operasi yang otak ini, di situ saya antara hidup dan mati waktu di ICU. Waktu habis operasi kan saya operasinya kan ditidurkan, ditengkurapkan gitu, karena dipres bagian kepala saya dipreskan biar tidak geser, meskipun pakai ventilator tapi posisi saya kan agak tengkurap ya. Terus habis itu saya dipindahkan ke ICU. Di situ saya masih dengar semua waktu perawat dokter ngomong sama saya, Ibu sudah selesai operasi, tadi kita operasi jam 8 dan kita selesai operasi jam 2:04. Saya sudah dengar itu semua, tapi waktu saya dipindahkan di ICU, itu ventilator yang ada di mulut saya, karena saya ada dipasang drain, ada dipasang ventilator, ada oksigen ya. Tapi mungkin gara-gara saya ditelentangkan ya, karena saya pakai neck collar kan, jadi ventilatornya itu bikin saya nggak bisa nafas. Dan di situ saya antara perjuangan hidup dan mati. Di situ saya
berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku diizinkan untuk hidup, Tuhan, aku berjanji aku akan setia kepadamu, aku akan berjanji aku akan ikut di jalanmu. Sebelumnya udah kenal Tuhan? Belum. Belum. Jadi Terus kok bisa doa begitu? Iya, karena background saya dari agama sebelumnya berbeda dengan suami saya. Suami saya Kristen, sudah mengenal Tuhan ya dari kecil, tapi saya dari beda dari kepercayaan lama ya. Terus tapi waktu lagi dalam kondisi gitu, ingatnya Tuhan Yesus. Iya, karena nggak tahu ini sengaja atau jalannya ya. Waktu saya mau operasi di ICU itu, belum ICU, sebelum di ruangan operasi, sebelum saya operasi di rumah sakit itu, mereka lagi nyetel musik, musiknya itu lagu rohani. Dan suami saya sebelum saya operasi, beliau mendoakan saya secara Kristen. Jadi di situ saya berjanji. Nah, terus setelah Ibu memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus, terus apakah ada perubahan? Iya, ada dokter yang melihat saya, karena saya sudah tidak bisa nafas, karena saya sudah berontak sampai tangan saya diikat semuanya, sampai saya dengar dokter itu bilang, oh gini gitu ya. Habis itu ada dokter gizi, saya ingat, beliau di atas saya, lihat mata saya sudah kebalik matanya sudah kebalik. Dokternya teriak, dok, ini matanya sudah kebalik, ini kenapa? Habis itu dokter yang menangani operasi saya bilang, coba dicabut ventilatornya. Habis itu ventilator saya di situ dicabut. Di situ saya benar-benar plong, karena saya bisa bernafas lagi. Bisa bernafas lagi. Hidup kembali. Dan disitulah mungkin. Nah, terus setelah itu apakah Ibu sudah total percaya Tuhan atau gimana? Belum. Di situ saya masih bergumul ya, antara mau ikut jalan Tuhan, percaya Tuhan, atau masih ikut kepercayaan lama yang notabene saya lebih respect ke orang tua, seperti itu. Jadi dari situ saya habis berjanji tapi setelah itu saya belum melaksanakan ya, masih 50-50. Setelah itu saya ada sakit lagi. Oh ya? Iya. Sakit apa lagi? Saya kena autoimun. Itu autoimun tipe JO1 yang polymyositis ya. Itu kayak gimana? Jadi semua otot saya, mulai otot jantung, otot paru, semua otot yang ada di organ tubuh kena semua. Jadi yang diserang tuh, jadi saya tangan kadang lemes, kesemutan, lebih larinya ke kesemutan ya. Habis itu saya mencoba untuk curhat ke teman nih ceritanya. Saya curhat ke teman saya karena saya mengalami sakit yang terus menerus, dan saya ingat saya ada pernah berjanji, karena Tuhan pernah menolong saya, dan saya sebelum Tuhan tolong saya itu saya berjanjikan ya, saya mau, kalau saya disembuhkan, saya mau ikut di jalan-Mu Tuhan. Tapi saya masih menyangkalnya lagi ya. Tapi setelah itu saya sakit lagi. Mungkin ini jalan Tuhan untuk mengingatkan saya sama janjinya. Jadi saya dikasih lagi sakit autoimun, bukan dikasih ya, lebih diizinkan untuk sakit autoimun ya. Setelah itu saya mencoba sharing sama teman saya, puji Tuhan seperti dilancarkan. Teman saya langsung kontak Bu Imelda, dan di situ saya keesokan harinya dipertemukan sama Bu Imel, dan di situ Bu Imel doakan saya, dan lalu saya merasa damai, nyaman. Tapi sebelumnya itu saya pernah bermimpi. Mimpinya saya tidak ada rekayasa, itu real. Saya didatangi sosok laki-laki tinggi, tapi mukanya samar ya, mukanya cuman
kayak cahaya aja gitu. Beliau datang ke saya, tapi cuman mengulurkan tangannya ke saya. Setelah itu saya mencoba, setelah mengenal Bu Imel dan sama teman saya ini namanya C.Sese. Sama C.Sese ini saya curhat tentang saya didatangin, saya mimpi. Lalu teman saya ini, C.Sese ini, depan rumah ini telepon Bu Imel. Saya bertemu sama Bu Imel. Setelah dipertemukan dengan Bu Imel, saya dikasih kesempatan untuk datang di KUL. Saya setelah datang di KUL, didoakan sama Bu Imel, saya datang ke gereja hari Minggunya. Setelah itu, tapi saya belum menetapkan pilihan ya. Saya mimpi lagi, saya tidur. Saya masih sadar, waktu sebelum tidur saya tidur dengan anak saya, suami saya di samping-samping saya. Tapi di dalam mimpi itu, saya tidur di tumpukan sampah yang sangat banyak. Dan di situ saya ngerasa sendiri, tidak ada orang yang di sekeliling saya, tidak ada orang yang menolong saya. Saya merasa haus sekali. Saya benar-benar haus dan merasa panas kering di situ di tumpukan sampah itu. Tapi ada sosok laki-laki lagi yang sama persis seperti yang waktu di mimpi saya pertama kali. Beliau datang memberikan saya minum. Di situ saya curhat lagi ke Bu Imel. Bu Imel, di situ saya menangis. Benar-benar saya menangis. Di mimpi saya merasa menangis, tapi bangun saya juga menangis. Habis itu saya curhat ke Bu Imel lagi. Dan Bu Imel bilang ke saya, doakan saya lagi dan bilang, oke Bu, tetapkan. Di situ bertepatan pas tanggal 25 Desember, saya membulatkan tekad saya mau dibaptis. Nah, waktu dibaptis kalau nggak salah juga ada masalah terjadi ya? Iya, sebelum dibaptis 1 hari dari pagi, kan saya baptisnya jam 2 nih ya. Saya dari jam 5 pagi itu sudah ngerasa sakit, perut saya yang bener-bener sakit sampai nggak bisa jalan. Tapi saya percaya ini memang harus saya lewati karena saya mau benar-benar percaya sama Tuhan. Saya nggak mau 50-50 lagi. Lalu saya berangkat diantar suami saya, dan saya karena saya nggak bisa nyetir karena saya benar-benar sakit ya, diantarkan sama karyawan saya. Dan di situ setelah saya dibaptis, di situ setelah saya menerima Tuhan, saya di situ merasa tenang, damai, dan sekarang benar-benar beda ya antara saya dulu sampai sekarang. Jadi waktu sebelum baptis kan sakit. Jadi habis dibaptis apakah masih tetap sakit atau gimana? Ada sakit. Karena autoimun itu nggak mungkin langsung sembuh, tapi sekarang benar-benar berkurang, benar-benar yang berkurangnya itu hampir 85% berkurang. Puji Tuhan. Dan saya merasa sekarang lebih, kalau sakit saya dulu kan selalu teriak, nggak peduli malam saya juga teriak. Sekarang tidak. Saya kalau merasa sakit saya lebih tenang mendengarkan puji-pujian penyembahan ya, itu saya bisa tertidur lebih tenang, dan saya lebih tidak seperti dulu kalau marah, kalau sakit minta tolong sedikit tidak ditanggepin, apa yang ada dekat saya lempar ya kan, jadi lebih marah-marah. Dan sekarang enggak. Anak saya sendiri sampai bilang, mami sekarang berbeda. Dulu marah-marah selalu buang barang, sekarang enggak, lebih kalem. Dan saya bersyukur, sakit apapun itu yang saya rasakan dulu kan keluar masuk nih, tapi semenjak saya mengenal Tuhan tanggal 25 Desember tahun lalu sampai sekarang saya belum pernah keluar masuk rumah sakit lagi. Sudah hampir 1 tahun ini saya tidak pernah masuk rumah sakit lagi. Amin. Ya. Nah, Ibu kan udah alami begitu banyak. Yes. Mungkin Ibu ada sesuatu yang mau disampaikan kepada jemaat yang mendengar? Iya, saya cuman mau menyampaikan kepada semua saudara kita, sesakit apapun itu, seberat apapun itu ujian yang Tuhan berikan kepada kita, selama kita yakin kepada Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan dan setia ikut Tuhan, pasti ada jalan. Tuhan pasti akan menopang kita dan menyembuhkan kita.
Amin. Ya, puji Tuhan. Kita telah mendengar kesaksian dari Bu Maria yang mengalami berbagai pergumulan untuk mengenal Tuhan juga. Dan saya percaya seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan telah menyediakan solusi bagi kita. Jadi apapun pergumulan saudara hari ini, saya percaya Tuhan telah sediakan jalan bagi saudara. Teguhkan hatimu, ikut jalan Tuhan. Dan jika saudara membutuhkan konseling ataupun butuh doa, silakan hubungi di nomor di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.